Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sajwani. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang jaringan tumbuhan. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan, jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Baik, yang pertama itu jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, yang artinya mampu terus-menerus membelah. Ciri-ciri jaringan meristem ada 6, yaitu yang pertama, sel-selnya selalu membelah. Yang kedua, bentuk dan ukuran sel sama. Yang ketiga, kaya protoplasma. Yang keempat, dinding sel tipis. Yang kelima, isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. Yang keenam, vakuola atau rongga sel belum ada atau sangat kecil. Menurut asalnya, jaringan meristem dibagi menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah jaringan muda yang asalnya dari perkembangan sel-sel embrionik atau sel yang masih aktif membelah. Jaringan meristem primer ini biasanya terletak di ujung akar dan ujung batang. Sedangkan meristem sekunder adalah jaringan yang asalnya dari jaringan dewasa yang sudah berhenti pertumbuhannya, tetapi kembali menjadi embrional. Jaringan meristem sekunder biasanya terletak pada antara xilem dan floem. Yang kedua yaitu meristem interkalar atau meristem antara, adalah jaringan yang adanya di antara ruas-ruas batang atau di antara jaringan dewasa. Jaringan yang terbentuk antara jaringan primer. Pada dasarnya meristem interkalar adalah meristem apikal yang tertinggal ketika meristem tersebut tumbuh. Yang terakhir yaitu meristem lateral atau meristem samping, merupakan jaringan meristem yang letaknya sejajar dengan lingkaran organ tempat dijumpainya meristem lateral. Dan ini adalah meristem sebagai penghasil pertumbuhan sekunder. Menurut letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Yang pertama meristem apikal. Meristem apikal atau meristem ujung adalah jaringan meristem yang letaknya di bagian ujung akar dan bagian batang tumbuhan. Yang kedua yaitu meristem interkalar atau meristem antara, adalah jaringan yang adanya di antara ruas-ruas batang atau di antara jaringan dewasa. Jaringan yang terbentuk antara jaringan primer. Pada dasarnya meristem interkalar adalah meristem apikal yang tertinggal ketika meristem tersebut tumbuh. Yang terakhir yaitu meristem lateral atau meristem samping, merupakan jaringan meristem yang letaknya sejajar dengan lingkaran organ tempat dijumpainya meristem lateral. Dan ini adalah meristem sebagai penghasil pertumbuhan sekunder. Adapun fungsi jaringan meristem diantaranya adalah: yang pertama menambah tinggi dan panjang tumbuhan, yang kedua memperbesar dan melebarkan batang, yang ketiga menyimpan cadangan makanan, yang keempat pada akar membantu mencari nutrisi, yang kelima membentuk cabang, yang keenam membantu pertumbuhannya sel-sel. Kemudian materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Esti Rosali. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu jaringan pada tumbuhan pada bagian jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang terletak di bagian paling luar seluruh tubuh tumbuhan, mulai dari akar, batang, hingga daun. Ciri-ciri jaringan epidermis: pertama, tersusun dari sel-sel hidup. Dua, terdiri atas satu lapis tunggal, memiliki beragam bentuk, ukuran, dan susunan. Keempat, tidak memiliki klorofil. Kelima, dinding sel jaringan epidermis bagian lainnya berbatasan dengan udara dan mengalami pembelahan. Keenam, dinding sel bagian dalamnya berbatasan dengan jaringan lain. Fungsi jaringan epidermis yaitu: pertama, melindungi bagian dalam tumbuhan, kedua, mengatur proses transportasi pada tumbuhan, dan ketiga, tempat pertukaran gas, keempat, memperkuat batang. Sekian penjelasan dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan yang dapat ditemukan pada hampir semua bagian organ tumbuhan, seperti di akar, batang, daun, dan buah. Adapun ciri-ciri jaringan parenkim yaitu: yang pertama, sel-sel jaringan parenkim memiliki dinding sel yang tipis. Yang kedua, inti sel dalam jaringan parenkim cenderung lebih besar dibandingkan dengan sel-sel jaringan lain. Yang ketiga, sel-sel parenkim memiliki kemampuan untuk berubah menjadi berbagai jenis sel sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang keempat, jaringan parenkim dapat ditemukan baik pada tumbuhan maupun hewan. Yang kelima, sel-sel parenkim sering digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan air.
Yang keenam, beberapa jenis jaringan parenkim juga berperan dalam pengangkutan air dan nutrisi dalam organisme. Yang ketujuh, dinding sel jaringan parenkim biasanya transparan, memungkinkan cahaya matahari untuk melewati sel-sel ini saat fotosintesis. Yang kedelapan, jaringan parenkim sering memiliki kemampuan untuk meregenerasi atau memperbaiki diri setelah cedera atau kerusakan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nora Olivia Aurelia. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jaringan penguat. Materi yang keempat yang yaitu jaringan penguat adalah jaringan penyokong yang tersusun atas sel-sel yang sudah mati dengan dinding sekunder tebal mengandung zat lignin secara melingkar. Ciri-ciri jaringan penguat: 1. Seluruh dinding sel mengalami penebalan yang berupa lignin, yaitu berupa sel mati. Yang kedua itu terletak pada periskal korteks dan di antara silam dan phloem, sel-selnya kaku dan tidak dapat dikembangkan. Yang fungsi jaringan penguat: menguatkan bagian tumbuhan yang sudah dewasa. 2. Sebagai alat bertahan terhadap tekanan dari luar. 3. Melindungi sel dan menguatkan bagian dalam sel. 4. Sebagai alat penyokong. Yang kelima itu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada tumbuhan adalah jaringan yang bertanggung jawab untuk mengangkut air, nutrisi, dan zat lainnya dari satu bagian ke bagian tumbuhan lainnya. Jaringan ini terdiri dari dua jenis utama, yaitu silam yang berfungsi mengalirkan air dan mineral dari akar ke daun. Jaringan silam mengandung sel-sel parenkim dan serabut. Silam yang fungsinya seperti pada serabut. Phloem yang berfungsi menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Di antara pembuluh phloem terdapat jaringan parenkim yang disebut parenkim phloem. Ciri-ciri dari jaringan pengangkut: 1. Terdapat dalam batang, akar, dan daun tumbuhan. 2. Tersusun atas dua jenis jaringan utama, yaitu silam dan phloem. 3. Jaringan pengangkut ini berfungsi untuk membantu tumbuhan dalam mendapatkan nutrisi dan air serta mengedarkan makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. 5. Jaringan pengangkut ini membantu tumbuhan tumbuh, berkembang, dan tetap hidup dengan cara mengatur aliran zat-zat penting. Fungsi dari jaringan pengangkut sendiri yaitu: 1. Jaringan pengangkut memiliki fungsi utama, yaitu mengangkut air dan mineral untuk tanaman. 2. Mengangkut makanan. 3. Menyokong pertumbuhan. 4. Mengatur pertumbuhan gas. 5. Mengatur hormon. Dan 6. Mengatur respon terhadap stres. Dan yang terakhir itu jaringan gabus. Jaringan gabus adalah lapisan pelindung yang terbuat dari sel-sel khusus yang berfungsi untuk melindungi tumbuhan. Nama lain dari jaringan gabus adalah epidermis sekunder. Ciri-ciri jaringan gabus yaitu: 1. Terdiri dari sel-sel hidup yang nantinya akan mengalami kematian. 2. Memiliki susunan sel yang rapat. 3. Tersusun atas sel parenkim korteks yang ada di luar batang, sehingga jaringan ini terletak pada bagian tepi jaringan. 4. Terbuat dari sel-sel khusus yang disebut sel gabus. Fungsi jaringan gabus sendiri yaitu: 1. Melindungi tumbuhan. 2. Melindungi tumbuhan dari kehilangan air. 3. Melindungi tumbuhan dari fotosintesis. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.